Ketika kita berbicara tentang hubungan, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Namun, ada sifat-sifat tertentu yang, jika terlalu dominan atau sering muncul, dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat atau bahkan merusak. Di bawah ini, kita akan menguraikan secara lebih rinci beberapa sifat atau perilaku yang sebaiknya diwaspadai ketika memilih pasangan, tanpa bermaksud menilai seseorang sebagai baik atau buruk, tetapi lebih ke kecocokan dalam hubungan. Salah satu sifat yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk terlalu mengontrol. Dalam hubungan, ada keseimbangan yang harus dijaga. Ketika salah satu pihak berusaha mengontrol terlalu banyak, misalnya mengatur siapa yang boleh kamu temui, apa yang boleh kamu lakukan, atau bahkan apa yang harus kamu pikirkan, hal ini akan menciptakan dinamika yang tidak sehat. Hubungan seharusnya memberikan ruang untuk berkembang bersama, bukan membatasi. Misalnya, jika dia selalu memaksakan pendapatnya dan tidak pernah mendengarkan pandanganmu, ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kepribadianmu. Akibatnya, kamu mungkin merasa kehilangan identitas dalam hubungan tersebut, karena setiap keputusan harus melalui persetujuannya, dan ini bisa sangat melelahkan secara emosional. Selain itu, kurangnya penghormatan terhadap privasi juga merupakan tanda yang perlu diperhatikan. Dalam hubungan, setiap orang tetap memiliki hak atas ruang pribadinya. Jika pasangan selalu ingin tahu setiap detail kehidupanmu, seperti membuka ponselmu tanpa izin atau terus-menerus menuntut penjelasan tentang kemana kamu pergi dan dengan siapa, ini bisa menjadi tanda kurangnya kepercayaan. Hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan. Tanpa kepercayaan, setiap gerakanmu akan terasa seperti sedang diawasi, dan ini bisa membuat hubungan terasa seperti penjara daripada kemitraan yang harmonis. Kemudian, ada sifat yang sering menciptakan drama atau menggunakan manipulasi emosional. Tentu, dalam hubungan, konflik kecil mungkin tidak bisa dihindari, tetapi jika pasangan cenderung memperbesar masalah kecil menjadi sesuatu yang besar atau terus-menerus mengandalkan emosi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ini adalah tanda adanya ketidakseimbangan emosional. Misalnya, dia mungkin sering menggunakan taktik seperti mendiamkanmu untuk membuatmu merasa bersalah, atau menangis tanpa alasan yang jelas untuk mendapatkan perhatian. Sikap seperti ini tidak hanya melelahkan tetapi juga dapat menciptakan stres berkepanjangan. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan kedamaian, bukan membuatmu merasa seperti berada di tengah konflik tanpa akhir. Kejujuran adalah salah satu pilar penting dalam hubungan. Jika pasangan sering berbohong atau menyembunyikan hal-hal penting darimu, ini dapat merusak kepercayaan yang sudah dibangun. Kepercayaan adalah hal yang sangat rapuh. Sekali rusak, akan sangat sulit untuk memulihkannya sepenuhnya. Misalnya, jika dia mengatakan satu hal tetapi bertindak berbeda, atau terus-menerus memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk perilaku tertentu, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak transparan dalam hubungan. Ketika kamu selalu merasa harus memeriksa ulang apa yang dia katakan atau merasa ragu setiap kali dia berbicara, ini adalah sinyal hubungan yang tidak sehat. Hal lain yang sangat penting adalah bagaimana pasangan menghargai dirimu. Dalam hubungan yang baik, pasangan akan mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Namun, jika dia sering meremehkan usahamu, mengecilkan pencapaianmu, atau bahkan membuatmu merasa tidak cukup baik, ini adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak membawa energi positif. Misalnya, jika dia terus membandingkanmu dengan orang lain atau membuat komentar yang merendahkan tentang hal-hal yang kamu lakukan, ini bisa menghancurkan rasa percaya dirimu. Hubungan yang sehat adalah tentang saling mengangkat satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Lebih jauh, ada juga sifat-sifat lain seperti tidak adanya empati, sikap egois yang berlebihan, atau ketidakmampuan untuk berkompromi yang dapat membuat hubungan menjadi sulit. Empati sangat penting dalam memahami perasaan pasangan. Jika dia selalu memprioritaskan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan, hubungan akan terasa berat sebelah. Misalnya, ketika kamu sedang mengalami hari yang sulit dan dia malah mengabaikanmu atau lebih fokus pada kebutuhannya sendiri, ini menunjukkan bahwa dia mungkin tidak mampu memberikan dukungan emosional yang kamu butuhkan. Secara keseluruhan, hubungan yang baik membutuhkan keseimbangan, kepercayaan,
komunikasi yang jujur, dan saling menghormati. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi penting untuk bersama seseorang yang membuatmu merasa aman, diterima, dan dihargai. Jika hubungan terasa lebih seperti beban daripada berkah, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi apakah ini adalah hubungan yang ingin kamu pertahankan. Lebih baik meluangkan waktu untuk menemukan seseorang yang benar-benar sepadan daripada terjebak dalam hubungan yang merugikan dirimu secara emosional dan mental. Hubungan yang sehat adalah tentang tumbuh bersama, mendukung satu sama lain, dan menciptakan kebahagiaan bersama, bukan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Baik, mari kita jabarkan ke dalam poin-poin dengan detail yang lebih panjang untuk memperjelas setiap aspek. 1. Terlalu mengontrol dan dominan berlebihan. Coba bayangkan sebuah hubungan di mana setiap langkahmu terasa diawasi. Bahkan hal-hal kecil seperti pakaian yang kamu pilih, cara kamu berbicara dengan orang lain, hingga keputusan besar tentang karir atau hidupmu, semuanya harus mendapatkan persetujuannya. Rasanya seperti kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri, kan? Nah, itulah yang terjadi kalau kamu bersama seseorang yang terlalu mengontrol dan dominan. Hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk berkembang bersama, bukan membuatmu merasa terkekang. Orang yang terlalu mengontrol biasanya punya cara halus untuk menunjukkan kekuasaannya. Awalnya, mungkin terasa seperti dia sangat peduli. Misalnya, dia sering bilang, "Aku cuma mau kamu terlihat rapi di depan teman-temanku saat memilihkan pakaian untukmu." Tapi lama-kelamaan, kamu sadar kalau dia bukan sekadar memberi saran, melainkan memaksakan apa yang menurutnya benar tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Bisa jadi, dia melarangmu melakukan sesuatu yang kamu suka, seperti bertemu teman lama atau bekerja di tempat yang menurutnya kurang sesuai dengan standar pribadinya. Kalau dibiarkan, hubungan seperti ini akan membuatmu merasa kecil. Kamu mungkin mulai berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, bukan karena itu pilihanmu, tapi karena takut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lebih buruk lagi, dia mungkin akan menggunakan cinta sebagai alasan untuk membenarkan sikapnya. Kalimat seperti, "Aku cuma mau yang terbaik buat kamu," atau "Aku melakukan ini karena aku cinta sama kamu," seringkali muncul untuk menutupi sifatnya yang ingin mengontrol. Padahal, cinta sejati seharusnya memberi kebebasan, bukan membatasi. Yang sering tidak disadari, sikap seperti ini juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Hidup dalam tekanan terus-menerus untuk memenuhi standar pasangan bisa membuatmu kehilangan jati diri. Kamu jadi ragu pada kemampuanmu sendiri, bahkan mulai merasa bahwa semua keputusanmu salah jika tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hubungan seperti ini memang terasa melelahkan, karena bukannya menjadi tempat beristirahat, justru jadi sumber stres yang baru. 2. Tidak menghormati batasan pribadi. Privasi adalah sesuatu yang harus dihormati, bahkan dalam hubungan yang paling dekat sekalipun. Tapi, beberapa orang sering salah paham dan menganggap bahwa mencintai seseorang berarti punya hak penuh atas hidupnya. Ini bisa terlihat dari hal-hal sederhana, seperti dia membuka ponselmu tanpa izin, memeriksa isi chat MU, atau bahkan melacak lokasi di aplikasi tanpa sepengetahuanmu. Dia mungkin berpikir bahwa itu wajar, karena kalian adalah pasangan. Tapi kenyataannya, tindakan seperti itu justru menunjukkan kurangnya rasa percaya. Awalnya, kamu mungkin merasa dia hanya terlalu perhatian. Misalnya, dia sering bertanya, "Kamu tadi pergi sama siapa?" Atau, "Kenapa kamu lama banget bales chat?" Mungkin kamu menjawab dengan santai, karena berpikir bahwa dia cuma peduli. Tapi kalau pertanyaan seperti ini terus-menerus muncul, apalagi disertai nada curiga, lama-lama kamu akan merasa seperti sedang diinterogasi setiap hari. Bahkan, dia mungkin mulai menuntut untuk tahu semua detail tentang hari-harimu, dari hal kecil seperti makan siang dengan siapa hingga alasan kenapa kamu pulang sedikit terlambat. Masalahnya, kurangnya penghormatan terhadap privasi ini bukan hanya tentang tindakan fisik, tapi juga bisa masuk ke ranah emosional. Misalnya, ketika kamu sedang ingin waktu sendiri untuk merenung atau menikmati hobi, dia malah marah karena merasa diabaikan. Padahal, keinginan untuk memiliki waktu sendiri adalah hal yang wajar bagi semua orang,
termasuk dalam hubungan. Kalau dia tidak bisa memahami hal ini, kamu akan merasa seperti kehilangan ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Lebih jauh lagi, sifat tidak menghormati privasi ini seringkali menjadi bagian dari rasa tidak aman dalam diri pasanganmu. Dia mungkin merasa takut kehilanganmu atau berpikir bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Sayangnya, cara dia mengatasi rasa tidak amannya justru merusak hubungan. Bukannya membicarakan perasaannya secara terbuka, dia memilih untuk mengawasi atau mencurigaimu. Ini tidak hanya melelahkan bagi dirimu, tetapi juga bisa memperburuk rasa saling percaya dalam hubungan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah tentang memberi ruang untuk tumbuh bersama, bukan saling menekan. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan percaya bahwa kamu mampu menjaga dirimu sendiri dan membuat keputusan yang terbaik untukmu. Sebaliknya, jika hubungan dipenuhi dengan kontrol berlebihan dan kurangnya penghormatan terhadap privasi, maka hubungan itu akan terasa lebih seperti beban daripada kebahagiaan. Bukankah hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kita merasa nyaman, diterima, dan dihargai? 3. Suka drama dan manipulasi emosional. Pernah nggak kamu merasa seperti setiap kali ada masalah kecil, pasanganmu memperbesar-besarkan hal itu sampai jadi seperti badai besar? Atau, dia sering menggunakan emosi untuk membuatmu merasa bersalah atau menurut padanya? Kalau iya, itu adalah tanda-tanda seseorang yang suka drama dan manipulasi emosional. Awalnya, kamu mungkin merasa kalau dia hanya sangat ekspresif atau sensitif, tapi semakin lama, kamu sadar kalau ada pola di balik semua itu. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, dia membuat suasana jadi sangat intens, seringkali tanpa alasan yang jelas. Misalnya, dia mungkin marah besar hanya karena kamu tidak langsung membalas pesannya. Padahal, kamu sedang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas penting lainnya. Tapi baginya, hal itu terasa seperti pengkhianatan besar, dan dia tidak ragu untuk membuatmu merasa bersalah. Kata-kata seperti, "Kamu nggak peduli sama aku," atau "Aku selalu jadi prioritas terakhirmu," bisa saja keluar, meskipun sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang terjadi, kamu akhirnya merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri bahwa kamu peduli, bahkan sampai mengorbankan waktu, energi, atau kebutuhan pribadimu. Manipulasi emosional juga sering datang dalam bentuk membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Jika dia sedang sedih atau kesal, itu pasti salahmu, meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirimu. Misalnya, dia mungkin berkata, "Aku nggak akan merasa seperti ini kalau kamu lebih perhatian." Atau, "Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti tahu apa yang aku butuhkan tanpa harus aku bilang." Ucapan seperti ini bisa membuatmu merasa terjebak. Seperti tidak peduli seberapa keras usahamu, itu tidak pernah cukup. Orang yang suka drama juga cenderung membuat hubungan terasa seperti roller coaster. Ada saat-saat ketika semuanya terasa indah dan penuh cinta, tapi begitu ada sedikit masalah, suasananya langsung berubah drastis. Kamu mungkin merasa bingung, karena tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan atau bagaimana cara untuk membuatnya bahagia. Situasi ini membuat hubungan menjadi tidak stabil dan penuh tekanan, karena kamu selalu harus berjalan di atas tali, takut salah langkah yang bisa memicu drama berikutnya. Pada akhirnya, hubungan seperti ini bisa sangat melelahkan secara emosional. Kamu mungkin merasa selalu dalam posisi bertahan, mencoba menenangkan atau menyenangkan dia, tanpa pernah merasa benar-benar dihargai. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa tenang dan nyaman, bukan membuatmu merasa seperti berada di tengah konflik tanpa akhir. Jika drama dan manipulasi terus berlanjut, itu bisa menguras energimu dan membuatmu kehilangan kepercayaan diri, karena kamu selalu merasa bersalah atau tidak cukup baik. 4. Tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Bayangkan kamu berada dalam hubungan di mana setiap kali pasanganmu berbicara, kamu tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Rasanya pasti melelahkan, kan? Nah, itulah yang terjadi ketika seseorang tidak jujur dan sulit dipercaya. Kejujuran adalah fondasi utama dalam hubungan apapun. Tanpa kejujuran, kepercayaan tidak bisa tumbuh. Dan tanpa kepercayaan,
hubungan akan penuh dengan keraguan dan kecemasan. Ketidakjujuran bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang terang-terangan berbohong, seperti memberi informasi yang salah tentang di mana dia berada atau dengan siapa dia menghabiskan waktu. Tapi ada juga yang lebih halus, seperti menyembunyikan informasi penting atau memberikan jawaban yang setengah benar. Misalnya, dia bilang, "Aku hanya pergi sama teman biasa," tapi ternyata teman yang dimaksud adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan spesial dengannya. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi ketika dibiarkan terus-menerus, itu bisa merusak kepercayaanmu padanya. Masalahnya, ketika seseorang tidak jujur, kamu jadi terus-menerus merasa perlu memeriksa ulang apa yang dia katakan. Kamu mungkin merasa ingin mengecek ponselnya, menghubungi temannya untuk memastikan cerita yang dia berikan, atau bahkan merasa paranoid setiap kali dia pergi tanpa memberitahumu. Hal ini tentu tidak sehat, baik untukmu maupun untuk hubungan kalian. Hubungan yang baik seharusnya memberikan rasa aman, bukan membuatmu merasa seperti seorang detektif yang harus terus mencari kebenaran. Selain berbohong, ketidakmampuan untuk diandalkan juga merupakan tanda bahwa dia tidak bisa dipercaya. Misalnya, dia sering membuat janji tetapi tidak pernah menepatinya. Dia bilang akan datang untuk menemanimu di acara penting, tapi di menit-menit terakhir, dia membatalkannya tanpa alasan yang jelas. Atau, dia sering terlambat dan tidak pernah menganggap itu masalah besar. Tindakan-tindakan kecil seperti ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi jika terjadi berulang kali, itu bisa membuatmu merasa tidak dihargai. Ketidakjujuran juga menciptakan jarak emosional dalam hubungan. Ketika kamu merasa tidak bisa mempercayainya, sulit untuk membuka diri sepenuhnya. Kamu mungkin merasa ragu untuk berbicara tentang hal-hal yang penting bagimu, karena takut dia akan memutarbalikkan fakta atau menggunakan informasi itu untuk melawanmu di kemudian hari. Ini bisa membuatmu merasa terisolasi dalam hubungan, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kalian berdua. Hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran tidak akan pernah bisa berkembang menjadi sesuatu yang kokoh. Tanpa kepercayaan, hubungan akan terasa seperti berjalan di atas pasir yang terus bergeser, tidak pernah stabil dan selalu rentan runtuh. Jika kamu merasa pasanganmu tidak jujur atau sulit dipercaya, itu adalah tanda bahwa hubungan kalian mungkin memerlukan evaluasi serius. Kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, di mana kedua belah pihak merasa aman, dihargai, dan didukung. Jadi, pastikan kamu bersama seseorang yang tidak hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan bahwa dia adalah orang yang dapat kamu andalkan. 5. Tidak menghargai dirimu dan merendahkan usahamu. Bayangkan kamu berada dalam sebuah hubungan di mana setiap hal yang kamu lakukan selalu dianggap salah atau tidak cukup baik. Kamu mungkin berusaha keras untuk menyenangkan pasanganmu, tapi dia selalu saja menemukan celah untuk mengkritik. Misalnya, kamu memasak makanan favoritnya, tetapi dia hanya berkomentar, "Kenapa nggak pakai lebih banyak garam? Rasanya jadi hambar." Atau, "Aku lebih suka cara ibuku masak, sih." Awalnya, mungkin kamu berpikir itu hanya sekadar saran, tapi lama-lama, kamu mulai merasa apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup di matanya. Sikap tidak menghargai ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan meremehkan pencapaianmu. Misalnya, kamu baru saja mendapat promosi di tempat kerja, dan kamu sangat bangga dengan pencapaian itu. Namun, bukannya memberi selamat, dia malah berkata, "Ah, itu kan cuma promosi kecil. Orang lain sudah dapat posisi lebih tinggi dari itu." Komentar seperti ini bisa sangat menyakitkan, terutama jika itu datang dari orang yang seharusnya menjadi pendukung terbesarmu. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa didukung dan dihargai, bukan sebaliknya. Lebih buruk lagi, jika dia sering membandingkanmu dengan orang lain, seperti mantannya, teman-temannya, atau bahkan orang asing. Misalnya, dia berkata, "Kenapa kamu nggak bisa lebih rapi seperti si A?" Atau, "Lihat tuh, pasangan si B selalu mendukung karir suaminya. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu?" Kalimat-kalimat seperti ini bisa sangat merusak rasa percaya dirimu. Lama-kelamaan,
Kamu mungkin mulai merasa bahwa kamu tidak cukup baik, padahal sebenarnya masalahnya bukan ada pada dirimu, tapi pada cara dia memperlakukanmu. Selain itu, pasangan yang tidak menghargai biasanya juga tidak peduli dengan usaha kecil yang kamu lakukan untuk menjaga hubungan. Misalnya, kamu mungkin sudah meluangkan waktu untuk membuat kejutan kecil, tapi dia malah menganggap itu sebagai hal yang sepele. Alih-alih mengucapkan terima kasih, dia justru mengeluh tentang hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar menghargai perhatian dan usaha yang kamu berikan. Akibatnya, kamu mungkin merasa lelah secara emosional karena terus berusaha keras tanpa mendapatkan apresiasi. Pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah tentang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Jika pasanganmu terus-menerus merendahkan atau mengabaikan usahamu, itu adalah tanda bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan kebahagiaanmu. Kamu berhak mendapatkan pasangan yang bisa melihat nilai dirimu dan mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan seseorang yang membuatmu merasa kecil atau tidak berharga. 6. Terlalu egois dan tidak mau berkompromi. Dalam hubungan, ada saat-saat di mana kamu dan pasangan harus bertemu di tengah, alias berkompromi. Tapi kalau pasanganmu terlalu egois dan selalu ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya, hubungan tersebut akan terasa berat sebelah. Dia mungkin berpikir bahwa kebutuhannya lebih penting daripada milikmu, dan itu akan terlihat dari caranya membuat keputusan atau bertindak. Misalnya, ketika kalian sedang merencanakan liburan, dia mungkin langsung menentukan destinasi tanpa bertanya apa yang kamu inginkan. Atau, saat ada konflik, dia selalu berusaha menang tanpa peduli bagaimana perasaanmu. Sikap egois ini juga bisa terlihat dalam hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya, ketika kamu merasa lelah dan ingin berbicara tentang harimu yang berat, dia malah memotong pembicaraan untuk membicarakan masalahnya sendiri. Atau, ketika kamu meminta bantuannya untuk sesuatu, dia selalu punya alasan untuk menolak. Seperti, aku lagi sibuk banget. Meskipun kamu tahu dia sebenarnya hanya bermain ponsel. Hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak terasa di awal. Tapi jika dibiarkan terus-menerus, kamu akan merasa seperti seorang diri dalam hubungan tersebut. Selain itu, pasangan yang egois seringkali tidak mau berkorban demi kebahagiaan bersama. Misalnya, jika ada acara keluarga penting yang ingin kamu hadiri, dia mungkin mengeluh karena harus meluangkan waktunya untuk sesuatu yang tidak dia nikmati. Bukannya mendukungmu atau mencoba memahami pentingnya acara itu bagimu, dia malah memprioritaskan kenyamanannya sendiri. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan hal-hal yang penting bagimu, dan itu bisa membuatmu merasa tidak dihargai. Ketidakmauan untuk berkompromi juga bisa menciptakan konflik yang tidak perlu dalam hubungan. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, dia selalu ngotot bahwa pendapatnya yang benar, tanpa mau mendengarkan sudut pandangmu. Bahkan jika kamu mencoba menjelaskan dengan baik, dia tetap keras kepala dan tidak mau mengalah. Ini membuatmu merasa seperti suara dan pendapatmu tidak pernah didengar. Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, bukan dominasi dari satu pihak saja. Lebih jauh lagi, sifat egois ini juga bisa berdampak pada cara dia mendukungmu dalam hubungan. Pasangan yang terlalu egois mungkin hanya peduli dengan apa yang dia dapatkan dari hubungan, bukan tentang bagaimana dia bisa memberi. Misalnya, dia mungkin senang ketika kamu selalu ada untuk mendukungnya, tetapi ketika kamu membutuhkan dukungan, dia justru menghindar atau memberikan alasan. Ini membuat hubungan terasa tidak seimbang, di mana kamu terus memberi tanpa pernah menerima. Hubungan yang sehat adalah tentang saling memberi dan menerima. Jika pasanganmu terlalu egois dan tidak mau berkompromi, itu bisa membuatmu merasa seperti tidak ada ruang untuk dirimu sendiri dalam hubungan tersebut. Kamu berhak memiliki pasangan yang tidak hanya peduli pada kebutuhannya sendiri, tetapi juga mau bekerja sama untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Hubungan adalah tentang tim, bukan tentang satu orang yang selalu ingin menang. 7. Selalu membuatmu merasa bersalah. Pernah enggak kamu berada dalam situasi di mana pasanganmu selalu bisa membalikkan keadaan sehingga semua yang terjadi terasa seperti salahmu? Bahkan saat kamu tahu dia yang sebenarnya berbuat salah,
Dia selalu punya cara untuk membuatmu merasa bertanggung jawab atas segalanya. Kalau itu sering terjadi, maka kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang suka membuatmu merasa bersalah sebagai bentuk kontrol emosional. Hal ini nggak hanya melelahkan secara mental, tapi juga bisa membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Biasanya, orang yang suka membuatmu merasa bersalah sangat pintar dalam memanipulasi percakapan. Misalnya, ketika kamu mencoba membicarakan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman dalam hubungan, dia malah memutarbalikkan situasi dan berkata, "Kamu tahu kan aku sibuk, tapi kamu tetap saja nuntut ini itu. Kenapa kamu nggak bisa lebih pengertian?" Alih-alih fokus pada masalah yang kamu coba sampaikan, kamu malah jadi merasa bersalah karena mengungkit hal tersebut. Lama-lama, kamu mungkin mulai ragu untuk berbicara tentang perasaanmu sendiri karena takut dianggap terlalu sensitif atau egois. Dia juga bisa menggunakan rasa bersalah sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, ketika kamu tidak bisa memenuhi keinginannya, dia akan berkata, "Aku selalu berusaha untuk kamu, tapi kamu nggak pernah peduli sama aku." Atau, "Aku udah ngorbanin banyak hal buat kita, tapi kamu nggak pernah menghargainya." Kata-kata seperti ini bisa sangat menusuk, karena membuatmu merasa bahwa kamu adalah pasangan yang buruk jika tidak menuruti apa yang dia minta. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak melibatkan rasa bersalah sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Lebih jauh lagi, dia mungkin menggunakan kelemahan atau kesalahan masa lalumu untuk terus mengontrolmu. Misalnya, jika kamu pernah membuat kesalahan kecil, dia akan mengungkitnya setiap kali ada konflik baru. Dengan begitu, dia bisa mengalihkan perhatian dari kesalahannya sendiri dan membuatmu terus merasa berutang padanya. Situasi ini tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga menciptakan dinamika hubungan yang tidak adil, di mana kamu selalu berada dalam posisi yang salah, tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dibiarkan, pola ini bisa sangat merusak rasa percaya dirimu. Kamu mungkin mulai merasa bahwa segala sesuatu yang buruk dalam hubungan adalah tanggung jawabmu, meskipun itu tidak benar. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk saling memahami dan bertumbuh, bukan membuat salah satu pihak merasa terus-menerus bersalah. Jadi, jika pasanganmu sering membuatmu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik. 8. Tidak mendukung pertumbuhan dan impianmu. Hubungan yang baik seharusnya menjadi tempat di mana kamu merasa didukung untuk tumbuh dan mengejar impianmu. Tapi sayangnya, ada tipe pasangan yang justru sebaliknya. Mereka tidak hanya tidak mendukung ambisimu, tetapi juga mungkin meremehkannya atau bahkan berusaha menghalangi langkahmu. Jika kamu bersama seseorang seperti ini, maka hubungan itu bisa terasa seperti penghalang besar dalam hidupmu. Misalnya, kamu punya impian untuk melanjutkan pendidikan atau memulai karir baru yang lebih menantang. Bukannya mendukung, dia malah berkata, "Buat apa sih repot-repot kuliah lagi? Kamu kan udah nyaman di posisi sekarang." Atau, "Kalau kamu terlalu sibuk kerja, nanti kita nggak punya waktu buat bersama." Awalnya, mungkin kamu merasa dia hanya khawatir atau peduli, tapi jika ditelaah lebih dalam, itu adalah bentuk egoisme. Dia lebih memikirkan kenyamanannya sendiri daripada kebahagiaan dan pertumbuhanmu. Sikap tidak mendukung ini juga bisa muncul dalam bentuk meremehkan pencapaian atau impianmu. Misalnya, ketika kamu berbagi rencana tentang proyek baru yang ingin kamu kerjakan, dia mungkin hanya menanggapinya dengan, "Ah, itu kan cuma rencana. Kamu yakin bisa?" Atau, "Bukannya itu terlalu sulit buat kamu?" Kata-kata seperti ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa membuatmu mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Padahal, pasangan yang baik seharusnya menjadi cheerleader terbesar dalam hidupmu, bukan seseorang yang membuatmu merasa kecil. Lebih parah lagi, dia mungkin mencoba mengontrol apa yang menurutnya baik untukmu, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Misalnya, dia mungkin berkata, "Aku nggak suka kalau kamu terlalu sibuk, nanti kita jadi jarang ketemu," sebagai alasan untuk melarangmu mengambil pekerjaan yang kamu sukai. Atau, dia mungkin mencoba membuatmu merasa bersalah karena mengejar impianmu,
dengan mengatakan bahwa hal itu akan merusak hubungan kalian. Ini adalah tanda bahwa dia lebih peduli pada dirinya sendiri daripada kebahagiaanmu. Kalau hubungan seperti ini terus berlangsung, kamu akan mulai merasa terjebak. Bukannya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, kamu malah merasa stagnan dan kehilangan arah. Impian dan ambisi yang dulu begitu besar mungkin perlahan menghilang, karena kamu terlalu sibuk mencoba menjaga hubungan yang tidak mendukungmu. Lebih buruk lagi, kamu mungkin mulai percaya bahwa kamu tidak punya hak untuk bermimpi besar, karena pasanganmu selalu meremehkan atau menolak usahamu untuk berkembang. Hubungan yang sehat adalah tentang saling mendukung dan memberi ruang untuk bertumbuh. Pasangan yang benar-benar mencintaimu akan bangga dengan apapun yang kamu capai dan akan berada di sampingmu, bahkan di saat-saat tersulit. Dia tidak akan takut kehilangan waktu bersamamu hanya karena kamu mengejar sesuatu yang penting. Sebaliknya, dia akan menjadi seseorang yang selalu mendorongmu untuk menjadi yang terbaik, karena dia tahu bahwa kebahagiaanmu adalah bagian dari kebahagiaannya juga. Kalau pasanganmu tidak bisa melakukan hal ini, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut benar-benar baik untukmu. Kesimpulan, hubungan yang sehat itu seperti rumah yang kokoh, dibangun di atas fondasi saling menghormati, kejujuran, dukungan, dan cinta tanpa syarat. Tapi sayangnya, tidak semua hubungan memberikan rasa nyaman yang seperti itu. Terkadang, kita bisa terjebak dengan seseorang yang membawa lebih banyak masalah daripada kebahagiaan. Mulai dari sikap egois, manipulasi emosional, ketidakjujuran, hingga tidak mendukung impian kita. Semua itu adalah tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dan bahkan bisa menguras energi serta merusak kepercayaan diri kita. Apa yang paling penting untuk diingat adalah bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang menghargaimu, mendukungmu, dan membuatmu merasa seperti versi terbaik dari dirimu sendiri. Pasangan yang baik bukanlah seseorang yang selalu mencari kesalahanmu atau menghalangi langkahmu untuk maju. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang ada di sana untuk memegang tanganmu, bahkan saat dunia terasa berat. Dia adalah orang yang akan tersenyum bangga ketika kamu mencapai sesuatu yang besar, sekaligus menjadi sandaranmu saat kamu menghadapi tantangan. Jadi, jika kamu merasa pasanganmu menunjukkan banyak tanda-tanda negatif seperti yang sudah kita bahas tadi, jangan takut untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama seseorang yang tidak bisa membuatmu bahagia, atau justru membuatmu merasa tidak cukup baik. Percayalah, ada seseorang di luar sana yang akan mencintaimu dengan cara yang benar, tanpa drama, tanpa manipulasi, tanpa rasa bersalah, hanya cinta yang tulus dan saling mendukung. Dan untuk kamu yang sedang berjuang memperbaiki hubungan atau mencari pasangan yang lebih baik, jangan lupa bahwa semua dimulai dari mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu tahu nilai dirimu, kamu tidak akan ragu untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat dan mencari sesuatu yang lebih baik. Kamu berhak bahagia, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat atau bisa membuka mata banyak orang tentang pentingnya hubungan yang sehat, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini agar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang cinta, hubungan, dan pengembangan diri. Dan kalau kamu punya cerita atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Ya, kami ingin mendengar pandanganmu juga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.